Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang cerdas dan berkarakter di Surabaya. Selamat bertemu kembali dalam program kesayangan dan kebanggaan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya bersama guru-guru hebat dan SBO TV. Baik anak-anak, hari ini nanti kalian akan belajar bersama saya, Ibu Fafia Oktavia dari SDN Wonokromo 3 Surabaya. Hari ini nanti Bu Fio akan mengajak kalian belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, dan materi kalimat saran sebagai warga negara. Nah, namun sebelumnya Bu Fio akan mengajak kalian dulu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Fio ingin bertanya dulu tentang kabar kalian hari ini. Bagaimana kabar kalian ya? Iya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Bagi kalian yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Banyak makan makanan yang bergizi, berprotein, dan bervitamin. Serta jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Apa saja ya? Iya, betul sekali, 3M. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, memakai masker jika keluar rumah, serta menjaga jarak aman jika sedang di luar rumah dalam keadaan yang berkerumun. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Fio akan membacakan tujuan pembelajaran kita nanti. Ya, dengan mengamati penjelasan guru dan PPT, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang kedua, menuliskan masalah dan cara mengatasinya menggunakan bahasanya sendiri dengan tepat. Yang ketiga, menuliskan saran sesuai dengan permasalahan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, selanjutnya Bu Fio akan mengajak kalian belajar tentang kalimat penyelesaian masalah. Kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi nasihat atau saran untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah. Nah, kemarin sudah diajarkan oleh beberapa guru yang lain tentang kalimat penyelesaian masalah. Bu Fio berharap kalian ingat ya anak-anak, jika tidak tetap dicatat kemudian dihafalkan lagi. Kalimat penyelesaian masalah ditandai dengan kalimat yang berisi cara menyelesaikan masalah. Contoh kalimat penyelesaian masalah. Contoh kalimat yang menunjukkan kalimat penyelesaian masalah. Semua warga harus bekerja sama agar lingkungannya indah dan rapi. Yang kedua, setiap warga masyarakat wajib membuat lingkungan tempat tinggalnya menjadi tempat yang nyaman. Apakah itu kalimat saran? Kalimat saran merupakan kalimat untuk mengungkapkan saran, pendapat, atau anjuran kepada orang lain. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, ada baiknya, lebih baik, dan semestinya. Mengapa kalimat saran digunakan? Agar permasalahan yang terjadi dapat segera terselesaikan. Kapan kalimat saran digunakan? Iya, pada saat diskusi atau musyawarah. Ada yang masih ingat diskusi atau musyawarah itu apa? Iya, membicarakan masalah secara bersama-sama. Yang kedua, memberikan bantuan. Yang ketiga, saat terjadi masalah. Siapa yang dapat menggunakan kalimat saran? Iya, semua orang dapat memberikan atau menggunakan kalimat saran. Nah, sekarang perhatikan contoh kalimat saran. Seharusnya kamu sarapan pagi terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Apalagi hari ini kita ada upacara bendera. Kalau tidak sarapan bisa-bisa badan akan lemas dan kita bisa pingsan.
Yang mana ya kalimat sarannya? Iya, betul sekali, seharusnya. Yang kedua, ada baiknya kita belajar untuk mencuci piring sendiri setelah makan, supaya mama tidak repot. Yang kedua yang mana kira-kira? Iya, ada baiknya. Yang ketiga, daripada kita main game terus-terusan, lebih baik kita menyempatkan diri untuk mengerjakan tugas sekolah. Ya, meskipun sekarang lagi liburan. Yang mana ya kira-kira? Iya, lebih baik. Dan yang terakhir, kita semestinya mau mendengarkan pendapat dia dulu. Jangan buru-buru memotong perkataannya. Yang mana? Iya, semestinya. Nah, sekarang kalian amati. Ini ada di buku tema kalian, tema 4, kewajiban dan hakku, halaman 158. Nah, dengan melihat gambar, kira-kira masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Iya, betul sekali. Ada banyak sampah yang berserakan, walaupun di situ ada tempat sampah. Nah, karena tempat sampahnya sudah penuh, sehingga tidak muat, dan mereka membuang sampahnya secara sembarangan. Nah, bagaimana pendapatmu? Bagaimana ya? Apakah ini sangat tidak nyaman? Iya, betul sekali. Selain membuat kita tidak nyaman, maka sampah-sampah ini juga akan menimbulkan penyakit ya anak-anak ya. Nah, sekarang sampaikan saranmu kepada teman-temanmu. Kita lanjutkan. Temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalanannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Sekarang Bufi akan mengajak kalian menggarisbawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Kira-kira yang mana ya permasalahan si Benny? Iya, benar sekali. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Nah, ini adalah kalimat masalah yang ada pada teks yang sama Benny ya anak-anak. Nah, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama Bu Vio, jangan kemana-mana. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku dan tetap bersama Bu Vio. Baik, kita lanjutkan materinya ya. Tadi Bu Vio sudah mengajak kalian untuk mencari masalah yang dihadapi oleh Benny. Sekarang kita lanjutkan. Sebentar. Nah, kita garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Kira-kira yang mana ya anak-anak? Iya, semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Nah, Benny bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Amati pernyataan berikut. Berilah tanda centang jika menyatakan makanan sehat. Beri tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. Yang pertama, makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Kira-kira sehat atau tidak ya? Iya, tidak sehat ya anak-anak. Yang kedua, makanan tertutup rapat. Sehat tidak? Sehat. Yang ketiga, makanan yang terbuka. Tidak sehat juga ya. Yang keempat, makanan yang dibungkus dengan koran. Kira-kira sehat atau tidak ya? Kan makanannya tetap terbungkus. Tentu tidak ya. Kenapa? Ya karena koran ini ada tintanya yang
mengandung unsur kimia yang berbahaya ya anak-anak. Iya, yang kelima, makanan terlalu manis, ini juga tidak baik. Kemudian makanan yang bersih tentu baik untuk kalian. Makanan masih segar juga baik. Kemudian makanan yang sudah basi. Sudah basi itu apa sih, Bu? Sudah basi itu makanan yang sudah kemarin, yang sudah berbau ya. Itu namanya makanan yang sudah basi. Ini juga tidak boleh ya anak-anak. Kita lanjutkan. Sekarang kalian amati apa yang kamu lihat pada gambar. Nah, kira-kira apa yang kalian lihat pada gambar? Betul sekali, ada teman-teman yang lagi makan kue buatan Ibu Lani. Nah, apa kue kesukaanmu? Ayo, apa kue kesukaan kalian? Oh iya, banyak sekali ya. Ada lemper, ada donat, ada pukis. Wah, banyak sekali ya kue kesukaannya. Bagaimana kue-kue itu dibungkus? Nah, tadi ada yang bilang kue lemper, Bu. Nah, kue lemper ini sangat sehat ya. Untuk cara pembungkusannya menggunakan daun pisang yang terdapat dari alam. Dibandingkan kue yang lain yang membungkusnya dengan plastik. Nah, plastik ini tidak disarankan untuk digunakan ya anak-anak. Kenapa? Karena dapat mencemari lingkungan. Nah, sekarang kita lanjutkan perayaan Hari Besar Agama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Beni kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan Hari Besar Agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Beni dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan Hari Nyepi, Lani merayakan Hari Waisak, Meli merayakan Hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan. Nah, ada berapa agama yang ada di Indonesia anak-anak? Betul sekali, ada 6. Si Udin merayakan Maulid berarti beragama Islam, Beni dan Edo beragama Kristen dan Katolik, sedangkan Dayu yang merayakan Nyepi beragama Hindu, Lani merayakan Waisak beragama Buddha, dan Meli merayakan Imlek berarti beragama Konghucu. Indahnya Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Amati kembali teks perayaan Hari Besar Agama. Temukan kalimat penyelesaian masalah atau saran dan jelaskan maksudnya. Nah, menuliskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks tentang perayaan Hari Besar Agama. Perlu diingat, kalimat penyelesaian masalah dapat dituliskan berdasarkan teks. Misalnya teks perayaan Hari Besar Agama. Kalimat penyelesaian masalah ditulis setelah mencermati permasalahan di dalam teks. Setelah menemukan permasalahannya, barulah kita menyusun pendapat kita itu sesuai dengan penyelesaian masalah tersebut. Pendapat kita itu disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah. Nah, kalimat saran pada teks perayaan Hari Besar Agama tadi, yaitu kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, dan kebiasaan. Karena jika kita tidak mau menghargai dan menghormati, maka akan terjadi perselisihan dan perpecahan antar suku dan agama. Nah, anak-anak, berarti di sini kita juga harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Tentunya jika kita sudah melaksanakan kewajiban, barulah kita akan memperoleh hak kita. Kewajiban kita itu apa saja ya kira-kira ya? Oh iya, betul sekali. Apalagi kalian anak-anak Indonesia di masa pembelajaran daring ini, apalagi ya, harus lebih giat dalam belajar. Nah, sekarang kita biar lebih semangat lagi, Bu Fio punya sebuah lagu tentang hak dan kewajiban. Yuk kita nyanyi sama-sama ya.
Ku ambil buku tematik, pelajari dan pahami kewajiban dan hak dalam kehidupan. Laksanakan dengan imbang. Belajar, belajar, lakukan kewajiban. Ku terima hak setelah kewajiban, hati gembira dan riang. Belajar, belajar, lakukan kewajiban. Ku terima hak setelah kewajiban, hati gembira dan riang. Nah, tadi kita sudah bernyanyi, masih ingat ya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, anak-anak, setelah kita bernyanyi tadi, Bu Vio nanti akan melanjutkan materi selanjutnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap semangat belajar dari rumah bersama guruku. Kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dan tentunya masih bersama Bu Vio. Nah anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi kewajiban dan hakku. Kira-kira kewajiban kalian apa ya? Ya tadi sudah kewajiban kita adalah belajar dengan tekun, tidak berbuat onar. Kita itu membantu orang tua. Nah kita lanjutkan ya. Nah amati gambar berikut dengan cermat. Diskusikan dengan orang tua kalian. Nah, kira-kira berasal dari manakah Edo? Iya, Edo berasal dari Papua. Nah, dengan siapa ia berfoto? Dengan Udin dan Bayu. Nah, dari mana mereka berasal? Dari Jakarta dan Jawa Tengah. Kita adalah orang Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib berbuat baik kepada sesama. Menjaga lingkungan kita merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Bagaimanakah cara kamu berbuat baik untuk negara? Ya, tadi sudah dijelaskan sama Bu Vio ya. Supaya kita bisa berbuat baik untuk negara, kita belajar dengan tekun, berprestasi. Jadi, mewujudkan cita-cita kalian untuk Indonesia. Bangga menjadi orang Indonesia. Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Amati teks bangga menjadi orang Indonesia tadi, kemudian sebutkan masalah yang Edo hadapi. Jelaskan cara Edo menyelesaikan masalah. Sampaikan juga saran dengan bahasamu sendiri. Jelaskan kepada teman-temanmu. Nah, anak-anak, apa ya permasalahan Edo tadi? Ya, masalah yang Edo hadapi adalah Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah tahu tentang negara kalian, yaitu Indonesia kita? Iya, minimal kalian harus mengetahui dulu di mana tempat tinggal kalian. Ayo, kira-kira di mana tempat tinggal kalian? Iya, betul sekali, di Surabaya. Dan kalian juga harus tahu apa sih dan di mana sih kota Surabaya ini? Ya, Surabaya adalah kota yang ada di Jawa Timur, tepatnya ibu kota provinsi Jawa Timur. Nah, kita lanjutkan ya. Cara Edo menyelesaikan masalahnya adalah dengan yang pertama, Edo berusaha mengenal Indonesia. Edo banyak membaca buku tentang Indonesia. Yang ketiga, Edo berwisata ke berbagai tempat. Edo juga mengunjungi museum. Ada yang tahu museum itu apa? Ya, museum adalah tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Kalian pernah tidak ke museum, anak-anak? Nah, besok mengajak orang tua kalian ya, jika memang pandemi ini sudah berakhir. Nah, yang kelima, Edo menggunakan barang buatan Indonesia.
Jadi kita semua juga harus mencintai barang-barang buatan Indonesia. Tidak perlu malu ya anak-anak, kita harus bangga. Selanjutnya, Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, Edo sebaiknya lebih mengenal negaranya sehingga bisa lebih mencintai negara ini. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi nasihat atau saran untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah. Yang kedua, kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, ada baiknya, lebih baik, dan semestinya. Kalimat saran biasanya ditulis menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung lawan bicaranya. Jadi kita tidak boleh menyampaikan saran kepada teman kita atau siapapun dengan kata-kata yang kasar. Misalnya, hei, jangan lihat TV di depan terlalu dekat. Nah, seperti itu. Itu nanti akan menyinggung perasaan ya anak-anak. Jadi sampaikan dengan bahasa yang santun. Mungkin seperti ini ya. Alangkah lebih baiknya lihat TV-nya jangan dekat-dekat dong, nanti biar matanya tidak sakit. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, di akhir Bu Vio ingin memberikan penugasan pada kalian anak-anak. Nah, ini tugasnya. Buatlah 10 kalimat saran dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, ada baiknya, lebih baik, dan semestinya. Dicatat ya anak-anak, nanti kerjakan, minta dampingan kedua orang tua kalian agar dalam menyelesaikan tugas bisa maksimal ya, tapi tidak dikerjakan oleh orang tua kalian. Kalian hanya meminta bantuan saja. Baik anak-anak, sudah dicatat tugasnya? Iya, nanti setelah ini kerjakan. Jangan lupa kumpulkan kepada bapak dan ibu guru kalian yang ada di sekolah. Nah anak-anak tetap semangat ya. Baik, tak terasa sudah 30 menit Bu Vio menemani kalian. Nah, dalam belajar kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara dan materi kalimat saran sebagai warga negara. Nah, mohon maaf bila memang Bu Vio banyak salah dalam menyampaikan ini tadi. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Dengan cara apa tadi? Iya, dengan 3M. Apa saja? Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kemudian, iya, memakai masker jika memang keluar rumah. Tapi Bu Vio berharap kalian tidak keluar rumah jika memang tidak ada keperluan ya. Lebih baik kita di rumah, karena pembelajaran kita juga dari rumah ya. Kemudian yang terakhir adalah social distancing atau menjaga jarak aman jika kita berada di kerumunan. Baik anak-anak, Bu Vio akhiri. Sebelum dan sesudahnya Bu Vio mohon maaf kembali. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah dan selalu setia dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.